lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja tidak kehilangan semangat. Hari ini Bang Kica ingin berceloteh, berkicau, bercerita tentang satu pengalaman pagi tadi yang Bang Kica alami saat melakukan kegiatan rutin, yaitu olahraga pagi, jalan pelan, agak cepat dan cepat, ya lebih kurang 10.000 langkah, dan itu seminggu belakangan tidak Bang Kica lakukan karena masih recovery dari sakit ya. Bang Kica hendak bercerita tentang olahraganya atau jalan paginya. Tetapi yang Bang Kica ingin sharing di sini adalah pengalaman atau katakanlah hal-hal yang menarik hati dan rasanya kepala ini menari-nari ingin berbagi dengan teman-teman semua. Cara Bang Kica melakukan perjalanan pagi itu tidak spesifik melalui jalan yang biasa atau jalan yang sama, tetapi selalu beralih-alih rute. Bisa di jalan besar, bisa melalui gang, bisa melewati pasar, melewati sekolah, atau bisa juga melalui taman. Dan tadi pengalaman yang Bang Kica ingin share adalah pengalaman ketika melewati sebuah pasar, itu pasar pedok yang letaknya di Menteng Dalam, Tebet. Sebenarnya bukan sebuah pasar, tetapi jalanan yang beralih fungsi menjadi pasar. Banyak pedagang di sana, berbagai macam barang dagangan diperjualbelikan, tetapi yang paling banyak atau dominan adalah berdagang kebutuhan harian seperti sayur-sayur, ikan, daging, dan segala macam. Nah, persis di belokan di pasar kaget, yang sebenarnya bukan kaget lagi karena setiap hari dan itu sudah berjalan tahunan. Ketika melewati seorang pedagang buah, Bang Kica mendengar ada ibu-ibu bertanya kepada si pedagang, apakah pepaya ini bagus, Bang? Lalu si abang menjawab, ini tidak bagus, Bu. Bang Kica kaget karena amat sangat jarang Bang Kica menemui ada pedagang yang mengatakan bahwa barang dagangannya tidak bagus. Lebih kurang setelah berjalan 10 langkah, Bang Kica merasa penasaran, lalu balik ke pedagang buah tersebut, yaitu pedagang dengan gerobak dan berbagai macam buah-buahan ada di atas gerobaknya, dan termasuk lebih kurang ada 7 atau 8 butir pepaya yang dalam penglihatan Bang Kica bagus, kuning kulitnya, dan ya sepertinya udah matang gitu. Lalu Bang Kica bertanya, Bang, tadi si ibu itu mau beli pepaya dan dia bertanya apakah ini pepaya bagus. Abang menjawab tidak. Kenapa? Oh begini Bapak, katanya, saya tidak tahu persis apakah pepaya ini bagus atau tidak, karena ini buah yang tentu tidak standar. Yang saya tahu kalau ditanya ini matang atau tidak, saya berani jamin bahwa ini matang. Tetapi untuk bagus atau tidaknya, saya nggak berani jawab. Lalu Bang Kica bertanya apakah si ibu itu adalah langganan Bapak. Si tukang buah menjawab tidak, saya baru sekali ini melihat ibu itu. Kemudian dialog kecil berlanjut terus. Bang Kica bertanya, amat sangat jarang loh Pak orang mengatakan bahwa barang dagangannya tidak baik, tidak bagus. Lalu si Bapak menjawab, saya sebenarnya ingin dagangan saya laku, tetapi saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya tidak paham, karena rasanya mengganjal kalau saya mendapat keuntungan, dengan keuntungan tersebut saya menghidupi keluarga, istri dan anak saya, tetapi si konsumen kalau dia kecewa dia akan ingat kata-kata saya bilang bagus, ternyata tidak bagus, saya bilang enak, ternyata tidak enak, saya bilang manis, ternyata tidak manis, dia akan ngedumel, dia akan mungkin saja marah, atau bisa juga memaki saya tukang buah sialan, dan saya tidak mau
Meskipun saya tidak dengar kata-kata itu, tetapi bagaimanapun uang yang saya konsumsi sekeluarga, menurut pendapat saya itu tidak berkah. Lebih kurang begitulah dialog yang terjadi. Lalu sampai pulang Bang Kicah merenung. Merenung luar biasa. Inilah yang disebut dengan integritas sejati. Bahwa ada internalisasi nilai yang melekat di si tukang buah. Nilai-nilai kejujuran. Dia menjawab karena dia tidak tahu, sehingga dia tidak bisa mengatakan buahnya itu bagus atau tidak. Lalu kemudian alasannya sangat jelas bahwa dia tidak ingin uang yang dikonsumsi oleh keluarganya itu, di balik uang tersebut ada keluh kesah, ada ketidakpuasan dari konsumen. Andai saja semua kita, siapapun itu, pedagang, birokrat, politisi, siapapun kita, dalam profesi apapun kita, jika internalisasi nilai integritas sama seperti yang Bapak penjual buah yang Bang Kicah temui di Pasar Pedok, Bang Kicah yakin bahwa negeri ini atau peradaban kita ini akan jauh lebih cepat majunya. Kegembiraan kita ini jauh akan lebih cepat meluas, dan keberkahan tentu akan diturunkan di negeri ini. Demikian kicau pendek hasil dari nasihat atau tonjokan dari seorang tukang buah yang Bang Kicah temui pagi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu ingat bahwa hidup hanya sekali. Ayo mari kita bikin berarti. Bahwa hidup hanya sesaat. Ayo mari kita tebar manfaat. Dan hidup sungguh tak lama. Rugi jika kita tak bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.